Cara melatih telepati dan melihat masa depan dengan pikiran. Sebelum berlatih itu, semua sangat perlu untuk mengetahui bagaimana proses berpikir di dalam otak terlebih dulu. Kemampuan otak manusia sungguh luar biasa, dan penuh dengan misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Selain sebagai pusat kendali organ, otak juga bekerja sebagai pengolah informasi yang dikirim melalui saraf dari semua indera manusia. Fokus pada pembahasan bagaimana sistem otak manusia dalam mengolah informasi, tentu sangat menarik untuk kita dalami dan kita bahas, karena, ternyata, pada dasarnya otak manusia dalam mengolah informasi, hanya menggunakan sistem perbandingan. Itu artinya otak hanya melakukan proses pengolahan, jika ada dua atau lebih informasi yang berbeda. Dalam proses itulah yang kemudian kita sebut dengan berpikir. Sebelum otak melakukan pengolahan informasi yang dikirim dari indera, otak hanya menyimpan informasi tersebut ke dalam sebuah memori. Di titik inilah otak tidak melakukan proses berpikir. Menarik sekali bukan? Mari kita dalami. Untuk mengetahui proses pengolahan informasi di dalam otak manusia secara detail dan tepat, maka kita harus membayangkan dari pertama kali otak mampu dan siap menerima informasi dari seluruh indera manusia. Bayangkan pertama kali otak kita siap menerima informasi dari indera yang sudah mulai berfungsi. Seperti indera penglihatan yang mampu menangkap gelombang cahaya, sehingga kita bisa melihat warna-warni di alam semesta, indera pendengaran yang berfungsi menerima gelombang suara, indera penciuman yang mampu mengirim informasi tentang bau, indera pengecap yang mengirimkan informasi tentang macam-macam tingkat rasa, dan indera peraba yang mengirimkan informasi melalui saraf menuju ke otak, tentang kepekaan tingkat suhu, dan rasa sakit. Bayangkan pengalaman itu semua, terjadi pertama kali pada otak kita, dengan memulai proses penerimaan informasi yang sedikit dari indera kita. Tentunya hal yang jadi pertanyaan besar adalah, bagaimana otak memulai mengolah informasi itu semua? Keuntungan kita hidup di zaman yang teknologi komputer, dan sistem penyimpanan data sudah tercipta, tentu sangat mudah untuk membayangkan, bagaimana sebuah informasi itu disimpan dan diolah. Bab 1. Pertama kali otak menerima informasi. Informasi pertama, yang dikirimkan oleh indera manusia melalui saraf, otak akan mengidentifikasi hanya sebagai sebuah informasi atau kita sebut sebagai data di selanjutnya, dan secara otomatis menyimpannya dalam memori. Hal yang menarik adalah, otak tidak dapat mengolah sebuah data sebelum ada data pembanding. Sehingga, data yang pertama kali, hanya disimpan, sebelum datangnya data-data pembanding. Itu artinya, jika informasi yang datang kedua adalah data yang serupa, maka otak tidak akan melakukan proses pengolahan data, dan hanya menyimpannya sebagai sebuah satu file, sampai tiba informasi data yang berbeda atau tidak identik. Ketika datang sebuah data yang berbeda dengan data sebelum-sebelumnya, maka otak akan otomatis melakukan pengolahan dasar atau pengolahan sederhana, dengan sistem perbandingan. Hasil dari pengolahan sistem perbandingan adalah, sebuah pengelompokan data dengan tingkat dan letak yang berbeda, di dalam sebuah memori. Hal ini mirip sekali dengan sistem operasi komputer. Saat kita ingin menyimpan file yang jenisnya berbeda ke dalam sebuah folder, biasanya kita akan meletakkan file tersebut di folder lain yang berbeda. Namun proses penyimpanan pada komputer tidak akan otomatis membandingkan data-data yang tersimpan, sebelum ada program yang dapat mengolah data-data tersebut. Selanjutnya masuk bab proses pengolahan data.